Perkenalkan, nama saya Fiana Glory Britani. Saya berasal dari SD 10 Buntong. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Uder Mancing yang berasal dari hulu sungai. Alkisah di sebuah kampung yang berada di daerah Kabupaten. Hiduplah seorang lelaki bernama Uder. Ia tinggal bersama istrinya di sebuah gubuk yang berada di tepi sungai. Uder adalah suami yang pemalas. Semua pekerjaan dianggapnya berat. Hanya tidur dan memancinglah yang menjadi kesenangan. Jika tidak pergi memancing, ia hanya tidur di rumah berjam-jam. Bahkan, ia terkadang tidur dari pagi hingga sore. Ia baru terbangun pada saat perutnya lapar dan kembali tidur saat perutnya kenyang. Begitu pula halnya jika memancing. Si Uder kadang berhari-hari pulang ke rumahnya. Ia sangat bangga jika pulang ke rumah membawa ikan, walau hanya satu ekor atau ikan kecil sekali. Oleh karena itu, orang-orang di kampung memanggilnya Uder Mancing. Demikian yang dilakukan Uder Mancing setiap hari. Istrinya sudah jemu menasihatinya. Bahkan mertuanya pun pernah menasihatinya. Namun, perilakunya tetap tidak mau berubah. Oleh karenanya, apapun yang dilakukan Uder Mancing tidak mau mertua dan istrinya tidak mau tahu lagi. Jika pergi ke ladang, istrinya berangkat sendiri dan membiarkan Uder tidur di rumah. Pada suatu pagi, Uder baru saja terbangun karena kelaparan. Setelah masuk dapur, ia tidak menemukan makanan sedikit pun. Ia segera mencari istrinya. Saat membuka pintu belakang gubuknya, ia melihat istrinya sedang membersihkan ayam yang baru saja disembelihnya. Tiba-tiba, ia merampas usus ayam itu dari tangan istrinya. Apa usus ayam itu? Untuk umpan pancing. Jawab Uder seraya memotong kecil-kecil usus itu. Setelah menyiapkan makanan masakan istrinya, Uder Mancing segera mengambil tali dan umpannya untuk pergi memancing ke ujung. Dengan penuh semangat, ia mendayung perahunya menuju ke sebuah teluk besar yang di dalamnya terdapat banyak ikan. Hari ini aku akan memperoleh banyak ikan. Cuma Uder Mancing sembari mendayung perahunya. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan orang sekampung yang baru pulang dari ladangnya. "Hendak kemana, Der?" tanya orang itu. "Hendak ke Lundik untuk memancing," jawab Uder. "Umpannya apa, Der?" Orang kembali bertanya. "Terus ayam," jawab Uder. Tidak jauh dari beberapa jauh kemudian, ia berpapasan lagi dengan orang kampung yang baru saja pulang dari memancing. Orang itu pun bertanya kepada Uder dengan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan orang kampung. Si Uder pun menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sama, walaupun dengan perasaan jengkel. Setelah orang itu berlalu, Uder kembali mendayung perahunya ke arah pinggir sungai agar tidak berpapasan lagi dengan orang lain. Ia pun sudah jemu ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ia pun berpapasan lagi dengan menyusuri pinggiran sungai menuju Udik. Namun, saat melewati bawah sebatang pohon rindang yang menjorok sungai, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara kawanan teriak dari atas pohon itu. "Hendak kemana, Der?" tanya saya. "Memancing." "Bukannya apa, Der?" tanya kera lainnya dengan pelan. "Ususmu itu," jawab Uder semakin marah. Jawaban Uder membuat kawanan kera itu tersinggung dan marah. Tanpa diduga, kawanan kera itu berpindah kedudukan itu melompat ke atas perahunya. Ada yang menggigit tangannya, ada yang menggigit kakinya, mencakar wajahnya, bahkan ada yang lepas badannya. Uder pun
tergeletak sadarkan diri di atas rakunnya. Kemudian kawanan kera itu beramai-ramai mengangkat tubuh dan naik ke dalamnya dan meninggalkan di bawah kawanan tidak jauh dari kakinya. Menjelang sore, Uder tersadar dari pinggirnya. Saat membuka matanya, ia sudah melihat tulang kera yang sedang duduk mengelilinginya. Hari pun mulai gelap. Kawanan kera itu pun membiarkan Uder terikat di pohon itu tanpa baju. Hampir semalam, Uder tidak bisa tidur dengan nyaman. Sekarang harinya, kawanan kera itu kembali berkumpul di sekitar Uder. "Mimpi apa, Der?" jawabannya seekor kera. "Bagaimana bisa mimpi? Di sini banyak nyamuk," ucap Uder dengan ketus. Hingga siang hari, Uder tetap terikat di pohon. Tubuhnya mulai menggigil karena kelaparan dan kehausan. Ia pun merintih dan menangis. Beberapa ekor kera kecil mendekatinya, tetapi bukannya memberi makanan atau minuman, mereka menggigitnya. Uder pun semakin kesal dan berteriak minta makanan dan minuman. Tidak berapa lama kemudian, kera besar yang menjadi pemimpin membawakan makanan dan minuman untuknya. Uder pun kembali segar dan bertenaga. Malamnya, kawanan kera itu memindahkan Uder ke halaman rumah mereka. Keesokan harinya, mereka menanyakan lagi mimpi Uder semalam. Namun, Uder tetap tidak bisa bermimpi karena banyak nyamuk pada malam berikutnya, mereka memindahkan Uder ke dalam rumah agar tidak digigit nyamuk. Namun, Uder tetap saja digigit nyamuk. Akhirnya, kawanan kera itu memutuskan untuk membuat Uder kelambing dari di dalam rumah. Malam harinya, Uder dapat tidur dengan nyenyak sekali karena sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Besokan harinya, kawanan kera itu kembali bertanya kepada Uder tentang mimpinya. "Tadi malam, aku melihat sebatang pohon rambutan yang banyak buahnya." "Jelas, Der." "Di mana letak rambutan itu, Der?" tanya pemimpin kera. "Di hulu sungai," jawab Uder dengan penuh keyakinan. Kawanan kera bersorak gembira mendengar cerita Uder. Akhirnya, siang ini juga mereka meminta Uder mengantarkannya ke tempat yang ada di dalam mimpi Uder. Uder bersedia mengantar mereka, asalkan tali pengikatnya dilepas. "Baiklah, Uder, kami akan melepaskan tali pengikatnya, asal kamu berjanji tidak akan lari," kata pemimpin kera itu. "Saya berjanji tidak akan melarikan diri," ucap Uder. Berangkatlah mereka menuju sungai. Kawanan kera itu berjalan di depan, sedangkan mengikutinya dari belakang. Uder mengikutinya dari belakang. Saat tengah dari pengawasan kera itu, Uder mengambil 2 buah batu kerikil dan damar, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di hulu sungai. Rupanya, pohon rambutan yang di dalam mimpi Uder benar-benar nyata. Tanpa menunggu perintah dari pemimpin mereka, kawanan kera itu berlomba-lomba memanjat pohon rambutan itu. Pemimpin kera yang tergiur dengan buah rambutan yang sudah matang tersebut tidak mau ketinggalan. Ia pun menyusul kawanan kera lainnya memanjat pohon itu. Ketika seluruh kawanan kera tersebut sedang asik memakan buah rambutan, Uder tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera mengumpulkan ranting-ranting kayu kering yang berserakan di sekitarnya dan menumpukannya di bawah pohon rambutan itu. Dengan cepat, ia mengeluarkan kedua batu kerikil dan damar dari sakunya. Kedua batu kerikil itu digesekkan hingga mengeluarkan percikan api.
sabar menyalakan jamar itu menyala. Ia menyelipkan ke dalam terbuka tapi tali. Sebentar kemudian, api besar pun menyala dan membakar kawanan kera itu. Tidak satupun kera yang selamat. Kemudian mancing pun bersorak gembira. Dia merasa puas karena dirinya telah menyelamatkan kawanan kera itu. Setelah itu, Ude langsung kembali ke tempat perahunya ditambah kawanan kera itu. Kesampainya di tempat itu, ia melihat seekor kera betina yang sedang hamil besar. Kera betina itu pun merengek-rengek memohon kepada Ude mancing agar tidak pergi. Ude mancing pun membiarkannya hidup. Konon, kera betina itulah yang menjadi nenek moyang dari kera yang ada di daerah tersebut. Setelah itu, Ude mancing pun langsung pulang ke gubuknya. Alangkah terkejutnya istrinya melihat suaminya pulang. Ia mengira suaminya telah meninggal dunia karena sudah dimakan. Ude mancing pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Sejak itu, Ude mancing pun cukup berubah menjadi orang yang rajin. Setiap hari ia bersama istrinya sibuk menggarap ladang yang cukup luas. Ia pergi memancing saat pekerjaannya selesai di ladang. Kerjaannya di ladang telah selesai. Akhirnya, lama-kelamaan, Ude mancing dan istrinya menjadi orang kaya di kampungnya. Sekian cerita dari saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.